berikutnya dari Sartono saya bacain ya Bante. Ada teman lebih 1 bulan lalu mamanya meninggal, mamanya Buddhis, anaknya kepercayaannya internasional. Dia asalnya punya niat baik mau patidana buat mamanya, dikenalin ke satu wihara, terus diminta sumbangan. Kelihatannya ada salah pengertian. Semula dia ngakunya ke saya sumbangan itu buat 2 kali patidana, hari ke-7 dan hari 49. Sejak semula dari cara bicara saya merasa bahwa dia menganggap patidana ini jual beli. Sampai hari ke-49 dia dimintain sumbangan lagi, dianya menolak sambil menggerutu. Apakah ada jasa dari patidana ini? Akhirnya saya sarankan doakan sendiri saja karena sebelum meninggal mamanya kasih catatan mantra penyeberangan. Apakah saran saya benar? Tolong pencerahannya Bante. Nah, makanya di sini para umat Buddha kalau mau melakukan patidana, sekiranya cari tempat yang Anda yakini. Anda yakini apa? Tempat yang bisa Anda percaya. Jadi jangan seperti memang banyak ya dalam tanda kutip ini namanya orang ini kan ya gimana ya ngomongnya ya. Jadi ada yang memang ya memang dia hidup dari begitu gitu loh. Jadi memang hidup dari jasa demikian, jasa doa begitu loh. Tapi kalau endingnya menimbulkan penyesalan, ini kan menjadi tidak kebaikan. Maka saya sarankan, carilah tempat-tempat yang memang seperti apa yang Anda yakini. Kan wihara kan banyak, kelenteng juga banyak. Disitulah yang menjadi tempat yang Anda yakini. Supaya apa? Di kemudian hari tidak ada yang namanya penyesalan. Kalau hanya asal-asalan dengan percaya, wah, makanya Anda kalau mencari teman itu ya mencarikan rujukan itu yang pasti gitu loh. Jadi jangan yang ngasih saran sudah tempat yang tidak pasti, kemudian ada hal-hal begitu kan yang tidak enak kan kitanya sendiri. Tapi seperti apa yang kita ketahui, ya kitanya yang harus tahu. Yang harus tahu, karena setahu saya kalau wihara itu yang saya ketahui, ya yang saya ketahui itu ya orang-orang di sana ya orang-orang yang bersama dengan keyakinan. Makanya tolong kalau Bapak dan Ibu merujuk, ya rujuklah tempat-tempat yang bisa membuat dia ya merasa bahagia. Jadi jangan sampai salah memberikan rujukan. Berbuat baik itu bisa dimanapun, tapi ketika berbuat dimanapun harus memandang tempat yang memang Anda yakini. Yakini kan Anda boleh memilih. Kan banyak nih wihara di Jakarta banyak, wihara di mana kan banyak, ya kan? Jadi yang Anda yakini. Karena intinya seperti apa yang kita yakini, ketika kita sudah berbuat baik, kemudian kita niatkan berpatidana, itu sudah kebajikan. Dan pantang bagi kita, kalau sudah berbuat baik, itu menyesal. Maka diingat nih, jangan sampai menyesal setelah berbuat baik. Ini pantangannya nih. Apa akibatnya kalau kita setelah berbuat baik menyesal? Apa yang Anda tanam itu tetap berbuah. Kalau menyesal, tidak bisa menikmati. Makanya orang hidup ini, ya Anda tidak heran kok. Wah Bante rumahnya besar, apa-apa mudah, malah yang nikmati pembantunya, dia cuma jadi pekerjanya. Nah ini kenapa? Karena ada yang namanya ya karma itu tadi. Makanya pantang bagi kita, kalau Anda masih menikmati jasanya ya setelah memberi, tolong ya yang sudah berlalu tidak usah disesali. Kecil atau besar itu relatif. Yang terpenting ya tidak usah disesali. Tidak usah sesali kok dulu saya bantu dia. Ingat loh ya, apa yang Anda tanam itu jangan dinodai oleh penyesalan. Maka di dalam urian-urian itu kan selalu dikatakan, sebelum memberi senang, pada saat memberi senang, setelah memberi mesti senang. Jadi ada namanya sebelum memberi senang, jadi pada saat memberi senang, setelah memberi mesti senang. Apa buah setelah memberi itu senang? Buahnya adalah bisa menikmati. Lah saya tidak memberi ya Bante. Dan pada saat itu saya juga tidak berdana. Tapi saya lihat orang berdana, saya ikut senang. Anda kebagian bukan mempunyai, tapi Anda kebagian bagian menikmati. Jadi ada orang yang jenis begitu. Dia itu tidak punya, tapi bisa menikmati. Kenapa? Dia punya kebiasaan, yaitu ikut senang. Ikut senang. Makanya pantang ya, kalau sudah berdana, jangan sampai nyesel ya. Seperti umat Buddha nih.
dana nih ke Bante nih. Bantenya satu, yang kasih makan 5 orang. 5 orang itu membawa 3 item, berarti ada 15 item. 15 item itu tidak semuanya dimakan biku. Anda tidak boleh nyesal, wah Bante ini sudah jauh, saya ambilkan dari New York udah jauh, saya bawakan sengaja untuk Bante. Sampai sini Bante tidak makan. Ini saya ngantri loh Bante. Anda kecewa. Nah, jadinya kebajikan yang sudah Anda lakukan menjadi ternodai. Maka sebisa mungkin ya, setelah memberi, ya jangan kecewa. Pantang menyesal, begitulah. Jadi pantang menyesal. Bodhisatta, ya bodhisatta, itu dalam cerita-cerita dikatakan, bodhisatta memberi apapun tidak pernah menyesali. Seperti kisah seperti ya memberikan gajah, memberikan harta benda, bahkan fisiknya pun diberikan. Bodhisatta tidak pernah menyesali. Kenapa? Ya karena praktek pelepasan. Orang yang sudah melepas itu tidak pernah disesali. Makanya sebisa mungkin Bapak Ibu ya kalau sudah berbuat baik, tolong jangan disesali. Patidana bisa dimanapun, kapanpun. Pesan saya, carilah tempat yang Anda yakini kiranya baik untuk melakukan patidana. Ya, dan kalau sudah berbuat patidana, tidak perlu disesali. Ya, begitu ya. Terima kasih Bante, ini ada follow up dari Liman. Jika demikian, apakah tidak terjadi keterikatan? Nah, sebetulnya ini kembali kepada kita. Ya, kembali kepada kita. Ketika orang berbuat baik, ya ini kebiasaan yang baik. Terikat kepada hal yang baik, ini lebih baik ketimbang terikat kepada yang namanya 5 tali kesenangan. Ketika kita terikat, namanya orang berbuat baik itu terikat kok. Seperti meditasi itu kemelekatan kok. Meditasi itu kemelekatan. Anda pagi meditasi, malam meditasi. Pagi baca parita, sore baca parita. Itu kemelekatan juga, keterikatan juga. Tapi itu jenis keterikatan yang baik. Keterikatan yang berbahaya, yang pertama adalah keterikatan pada nafsu indriawi. 5 tali kesenangan itu berbahaya. Ya, jadi Anda melekat sama kesenangan mata, telinga, hidung, lidah, itu berbahaya. Tapi kalau melekat sama kebajikan, tidak berbahaya. Ada juga orang mengatakan begini, Bante, kalau saya meditasi tenang, apa ketenangan itu tidak kemelekatan? Kalau saya nikmati ketenangan itu. Tidak, saya bilang. Nanti dengan sendirinya Anda akan berkembang kok. Yang berbahaya adalah kemelekatan pada nafsu indriawi, itu yang berbahaya. Ya, berbahaya. Nah, apakah itu bukan keterikatan pandangan, Bante? Juga bukan. Kenapa? Karena niat Anda melakukan puja itu adalah doa, kebaikan. Ya, jadi kebaikan. Anda melihat orang lain berhasil, Anda bahagia. Punya kebiasaan melihat orang lain bahagia, itu kebiasaan yang baik. Jadi harus bisa dibedakan ya. Harus bisa dibedakan. Makanya tadi saya sampaikan, Anda melakukan mesti dengan senang hati. Ini harus diingat. Kalau sudah itu jadi beban, bisa dikoreksi. Makanya beberapa orang karena menjadi beban, dia tidak mampu merawat, akhirnya ya dia ya ada yang di makam, ada yang dilarung. Ya enggak apa-apa, itu pilihan kok. Itu pilihan kok. Ada yang ditaruh di rumah, abunya disembayangi, ada yang dilarung di larut, ada yang dititipkan di rumah abu. Itu masing-masing kok. Masing-masing kok. Jadi kembali kepada kita. Mana yang kita anggap baik, bisa dilakukan. Bante, saya sudah repot, banyak kerjaan. Saya titipkan di rumah abu, saya juga tidak bisa membayar. Terus saya mau makamkan, saya taruh di mana, saya juga tidak ada kenalan. Anda bisa lakukan dengan melarung ke laut kok. Tidak apa-apa. Anda bisa sembahyang sewaktu-waktu, Anda datang ke pinggir laut, bawa puja di pinggir laut untuk leluhur Anda. Kan kesimpan di air laut tuh abunya itu. Dan bisa Anda doa dari Amerika juga bisa, karena air laut kan sama. Jadi mau dari Amerika, dari Indonesia, kalau sudah dilarung ke laut kan sama. Tinggal sembahyang ke laut. Bawa di situ. Kan sama. Jadi simpan rumah abunya di mana? Di laut lah. Jadi rumah abunya. Ini bisa dilakukan. Tapi itu dasarnya kembali kepada kehendak hati kita. Seperti kita kan yakinnya kan beda-beda. Ada yang yakin ditaruh di rumah, ada yang yakin dititipkan di rumah abu, ada yang yakin ya dilarung ke laut. Ya tidak apa-apa. Ini kan kebiasaan. Yang penting sewaktu melarung itu pikirannya jangan negatif. Contoh negatif apa? Ini bikin repot. Nah, ini udah salah nih. Ya sudah salah nih. Ya, kita melarungnya dengan baik.
Ya, semoga papa bahagia, semoga mama bahagia, semoga kok engkong, emak bahagia. Pelan-pelan dituangnya. Ya, pelan-pelan, kemudian ditabur bunga. Ya, caranya dengan penghormatan. Jadi bukan dilempar seperti orang makan snack selesai kemudian dibuang begitu saja. Ya, jadi mesti dilakukan dengan baik ya. Jadi harus dengan baik karena ada yang seringkali ya dengan cara yang tidak baik. Kadang-kadang ya perlu saya luruskan. Ya meskipun dilarung ke laut ya kita memperlakukan baik. Dituang pelan-pelan, dikasih sebelum dilarung disembayangi dulu, dibacain parita, dinyalain dupa, kemudian pelan-pelan dituang, nanti tabur bunga. Udah itu sudah baik, bisa kita lakukan. Ya. Jadi masing-masing, tapi intinya lakukanlah dengan senang hati. Bersinar wajah kedamaian yang dipancarkan olehmu, menggugah hati yang dilanda duka, menggugah hati yang